Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sultan Kisani Asyam, absen 20. Saya Iren Avelina Sianingrum, absen 11. Dan saya Lutfian Syarifudin Guswanto, absen 12. Dan berikut adalah presentasi dari kami. Di sini kelompok kami menggunakan Kali Linux sebagai sistem operasi kami. Saya akan menjelaskan jobset 1 yang berjudul instalasi dan konfigurasi kontainer menggunakan Docker. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke dalam Linux kita. Login. Lalu klik terminal pada pojok kiri atas. Setelah itu kita masukkan untuk komen pertamanya, yaitu kita akan update terlebih dahulu, sudo apt update -y, kemudian klik enter. Kita masukkan passwordnya dulu, lalu klik enter kembali. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengecek apakah di Linux kita terdapat Docker atau tidak, dengan cara mengetikkan Docker version. Klik enter. Di sini terlihat bahwa belum ada Docker yang terinstall pada Linux saya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan command line seperti ini yang bertujuan untuk menambahkan kunci Docker PGP ke repositori kita. Seperti ini command line-nya. Dan kita klik enter. Setelah selesai, masukkan command line kembali yang command line ini bertujuan untuk mengkonfigurasi repositori APR Docker-nya. Klik enter. Selanjutnya kita melakukan pengupdatean terlebih dahulu sebelum melanjutkan penginstalan, yaitu dengan sudo apt-get update. Klik enter. Maaf, salah, sudo apt-get update. Enter. Oke, sudah terupdate. Lalu kita masukkan command line sudo apt-get install -y docker -ce. Oke. Ini bertujuan untuk menginstal Docker. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan hello world dengan command sudo docker run hello world. Kita klik enter. Nah, sudah. Kemudian untuk menginstalasi kontainer dari Docker Hub, lakukan dengan menarik image yang diinginkan melalui Docker Hub-nya. Dalam kasus ini, contohnya yang digunakan adalah Debian, berarti command line-nya sudo docker pull Debian. Klik enter.
Selanjutnya, buat nama kontainer dan image yang ingin digunakan. Contohnya, sudo docker run it name kelompok 7 underscore container Debian. Klik enter. Kita klik exit untuk keluar. Untuk mengecek semua kontainer, lakukan dengan command line sudo docker ps -a. Klik enter. Nah, ini adalah kontainer-kontainer yang telah terpasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk job sheet 2 yang berjudul instalasi, start dan stop, serta konfigurasi Apache, PHP, dan MySQL LAMPP. Oke, jadi langkah yang pertama, kita buka dulu Linux-nya. Di sini saya sudah terbuka Linux. Setelah itu kita klik terminalnya. Nah, di sini jika terminal sudah terbuka, maka kalian bisa mengetik sudo apt update. Di sini saya akan memasukkan password saya terlebih dahulu. Kita tunggu selama beberapa saat. Oke, jika sudah, setelah itu kalian bisa ketik seperti ini. Nah, ini sudo apt install apache 2 apache 2 strip doc apache 2 strip utils. Kalau kita ketik enter saja. Nah, di sini jika ada tulisan Y atau N, kita ketik N. Kita ketik Y. Maaf. Kita tunggu selama beberapa saat. Setelah membaca database, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalian sudah bisa menginstal Apache. Pertama kita ketik sudo systemctl start apache 2, lalu kita klik enter. Nah, setelah itu kita ketik seperti ini. Sini kita ketik sudo systemctl status apache 2. Nah, fungsi dari status apache 2 ini sendiri untuk mengetahui status dari Apache. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, di sini status dari Apache 2 itu sudah aktif. Nah, setelah itu jika kalian sudah mengetahui bahwa Apache kalian sudah dalam status running, kalian bisa ketik ifconfig. Nah, ifconfig sendiri ini bertujuan untuk mengetahui IP dari laptop kalian. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk ke dalam browser di dalam Kali Linux. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini kita copy link dari Docker kita. Ini.
Tadi pingnya 172.17.01, 172.17.01. Nah, jika seperti ini, bisa kalian lihat kita sudah membuka localhost kita. Nah, setelah itu, jika kalian sudah melihat localhost-nya, maka kalian bisa lanjut ke terminal untuk coba men-stop Apache-nya. Kita ketik sudo systemctl stop Apache dulu. Nah, jika kita sudah stop, kita coba refresh lagi IP kita. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa Anda lihat bahwa Apache web server telah berhenti. Nah, selanjutnya untuk cara konfigurasinya itu kalian bisa ketik seperti ini. Kita ketik enter. Nah, di sini saya akan memasukkan kembali password saya. Oke, setelah itu kalian bisa memasukkan komen selanjutnya, yaitu komen ini sudo nano var www.htmlindex.html. Setelah itu kalian ketik enter. Nah, jika sudah terdapat tampilan seperti ini, kita bisa dengan bebas ketik. Nah, di sini saya akan memasukkan seperti ini, kalimat seperti ini. Nah, doc type HTML, HTML body. Di sini saya melakukan halo pemirsa, ini adalah kelompok 7, tes, halo. Nah, setelah itu jika sudah tertampil seperti ini, kalian bisa ketik ctrl o. Maaf, kalian bisa ketik ctrl o, lalu ctrl o, lalu enter, kemudian ctrl x untuk exit. Nah, di sini kalian sudah melakukan save dan exit. Lalu setelah itu kalian bisa kembali ke browser untuk memasukkan IP address. Di sini saya akan masukkan IP address saya, yaitu 127.0.0.1. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada tampilan halo pemirsa, ini adalah kelompok 7, tes, halo. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat virtual host-nya. Oke, yang pertama kita coba masukkan komen sudo, lalu kita masukkan passwordnya. Lalu setelah itu kita akan membuat direktori dari apa yang baru saja kita buat. Nah, karena di sini saya merupakan kelompok 7, di sini saya akan menambahkan seperti ini. Nah, bagian belakang ada tulisannya kelompok 7. Lalu kita enter. Lalu di sini saya akan mencoba untuk memberikan izin atau permission dengan komen seperti ini. Nah, lihat kalau kalian ketik enter. Jika sudah, setelah itu copy indeks HTML-nya yang baru ke direktori tes yang sudah dibuat tadi dengan command line seperti ini. Seperti ini. Lalu klik enter. Nah,
Sekarang kita buat konfigurasi virtual host agar Apache tahu di mana tes kelompok Ruby berada. Nah, command line-nya seperti ini. Nah, lalu klik enter. Di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Di dalam teksnya kita bisa masukkan komen seperti ini. Nah, setelah itu kita ctrl-o, kita enter, lalu kita ctrl-x. Setelah itu kita coba masukkan command line seperti ini untuk mengenablekan site yang telah dibuat. Nah, di sini sudah lihat site already enabled. Lalu sekarang kita lanjut ke browser. Untuk memasukkan URL bar kita atau link yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka Anda sudah bisa melakukan konfigurasi pada Apache. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan untuk cara penginstalan di bagian PHP. Langkah pertama, jika kalian sudah membuka Kali Linux-nya, kalian bisa ke terminal. Kita buka terminal terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kalian bisa ketik sudo apt get update. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah, setelah itu kita masukkan command line seperti ini. Sudo apt-min-y install software strip properties strip common. Lalu klik enter. Nah, selanjutnya kita masukkan command line seperti ini. Sudo add apt repository pph on strip php. Nah, command line ini berfungsi untuk menginstal repository khusus untuk mendapatkan PHP ke dalam sistem Linux. Lalu kita klik enter. Nah, jika sudah, setelah itu jalankan kembali dengan melakukan command line sudo apt get update. Lalu klik enter. Kita tunggu selama beberapa saat. Nah, jika sudah, setelah itu kalian bisa mengetik seperti ini, sudo apt-min-y install php. Nah, di sini PHP sudah terinstall. Lalu kemudian kalian bisa cek versi PHP yang kalian install dengan cara php min v. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini adalah versi PHP dari yang kalian sudah download atau install. Nah, jika sudah, kalian bisa menginstal modul-modul lainnya yang ada di PHP dengan command line seperti ini. Kita ketik enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini merupakan modul-modul yang terdapat di PHP. Nah, untuk mengecek apa saja modul PHP yang sudah terinstall, kita gunakan command line php min m. Lalu klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa
modul yang terinstall di PHP. Jika sudah, maka kalian sudah bisa untuk melakukan penginstalan pada PHP. Oke, dan di sini adalah lanjutan dari penginstalan Apache tadi, dan sekarang jika sudah Apache, sekarang memasuki penginstalan MySQL atau MariaDB. Pertama-tama masuk ke terminal, seperti yang dapat dilihat, lalu ubah menjadi user root atau admin. Masukkan passwordnya. Lalu kemudian jika sudah, kita seperti biasa mengupdate repository kita dengan command line sudo apt update agar repository kita selalu terupdate. Jika sudah, maka kita masukkan command line sudo apt get install apt transport strip dps lalu enter. Ketik Y lalu enter untuk melanjutkan penginstalannya. Tunggu sampai proses penginstalan selesai. Lalu jika sudah, kita buat directory baru dengan command line sudo mkdir spasi minb spasi jalurnya di etc apt lalu menuju ke key range. Kemudian setelah itu kita masukkan command line sebagai berikut. Ini untuk memberikan key PGP MariaDB-nya agar bisa masuk ke sistem Linux kita. Kemudian jika sudah, kita akan mengedit file MariaDB source-nya. Komendannya sudo nano /etc /apt /sources.list.b /mariadb.sources lalu enter. Nah, dalam pengeditan aplikasi Nano ini kita masukkan teks sebagai berikut. Di sini repo name-nya adalah MariaDB, tipenya ada Debian, deb. Lalu di sini Debian-nya adalah Debian yang versi Bookworm. Kemudian jika sudah, kita save dengan cara Ctrl X, lalu pencet tombol Y, kemudian enter. Lalu jika sudah, kita lanjutkan dengan mengupdate repository dengan komen yang sama seperti tadi, yaitu sudo apt update. Setelah terupdate repositorinya, sekarang kita akhirnya bisa menginstal MariaDB-nya. Sudo apt get install MariaDB server. Klik Y untuk melanjutkan. Tunggu sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai terinstall, kita akan mengstart si MariaDB-nya tadi. Sudo systemctl start MariaDB, enter. Dan sekarang kita akan memasuki MariaDB tersebut. Lalu kemudian di dalam MariaDB ini kita akan memasukkan komen untuk mengeset usernya, root, dan passwordnya nanti admin @123. Komennya alter user root at localhost identified by
admin at 123. Lalu jangan lupa titik komanya. Nah, di sini si root ini akan berperan sebagai username-nya, lalu kemudian admin at 123 ini berperan sebagai password-nya saat kita memasuki PHP MyAdmin nanti. Nah, jika sudah, sekarang kita bakal exit terlebih dahulu. Kemudian kita akan memasuki MariaDB lagi, namun dengan komen yang berbeda. MariaDB spasi min-u spasi root spasi strip p. Passwordnya tadi adalah password yang dibuat tadi, yaitu admin 123. Nah, sekarang sudah memasuki. Sekarang masukkan komen select version titik koma. Ini dapat terlihat bahwa versi MariaDB yang terinstall adalah versi 11.4.2 ya. Kemudian kita akan exit. Lalu kemudian kita akan mengupdate repository kita lagi. Sudo apt get update. Setelah ini kita akan menginstal PHP MyAdmin. Sudo apt get install PHP MyAdmin. Klik Y untuk melanjutkan. Di sini kita akan memilih Apache. Kita klik spasi terlebih dahulu, spasi. Kemudian tab untuk berpindah ke OK, lalu spasi lagi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sekarang di sini akan ditanyakan apakah akan mengkonfigurasi database untuk PHP MyAdmin. Kita klik yes, spasi. Lalu di sini password untuk PHP MyAdmin-nya. Saya akan memasukkan kali di sini. Kemudian kali lagi. Di sini saya akan memilih untuk ignore. Kita pilih ignore, lalu tab, lalu klik spasi lagi. Dan sudah. Kemudian kita akan kemudian kita akan masukkan komen sudo ln spasi min s spasi untuk jalurnya atau path-nya usr/share/php myadmin menuju ke var www.html php myadmin. Enter. Di sini komen ln berguna untuk menyambungkan kedua direktori tersebut ya. PHP MyAdmin di sini akan terkoneksi dengan PHP MyAdmin yang di sini. Kemudian kita akan merestart Apache kita. Komennya sudo systemctl restart Apache 2. Enter. Oke. Lalu untuk cara meng-start dan stopnya MariaDB kita lakukan dengan sudo systemctl start MariaDB. Di sini untuk komen startnya kita cek statusnya. Nah, dapat terlihat bahwa statusnya adalah aktif atau sedang running berjalan.
Lalu kemudian kita masukkan sudo systemctl enable MariaDB. Di sini kan tadi masih disable. Jika kita memasukkan enable MariaDB, kita lihat status lagi. Nah, sudah berubah menjadi enable dan aktif. Lalu kemudian jika kita pergi ke browser kita, lalu ke local host /phpMyAdmin, nah kita ke IP address kita 10.0.2.15 ke phpMyAdmin, akan muncul tampilan phpMyAdmin seperti ini. Untuk username-nya kita masukkan tadi seperti yang sudah saya bilang, root, dan passwordnya admin@123. Nah, sini sudah terlihat bahwa kita sudah memasuki MySQL kita atau si MariaDB kita melalui phpMyAdmin. Kemudian untuk cara untuk memberhentikan layanan MariaDB ini atau MySQL ini bisa dengan cara sudo systemctl stop MariaDB. Dan jika kita mencoba mengakses phpMyAdmin lagi, 15/phpMyAdmin. Nah, dapat terbaca di sini cannot log in into MySQL server. Karena tadi sudah kita stop layanannya, jadi jika kita mencoba untuk login lagi, tidak akan bisa. Kemudian sekarang kita akan mengkonfigurasi MySQL kita. Pertama, kita akan sudah masuk terminal, lalu kemudian kita akan memulai kembali MariaDB kita atau MySQL kita. Sudo systemctl start MariaDB, cek statusnya untuk memastikan agar benar-benar sudah terjalankan kembali. Kemudian kita akan memasuki MariaDB kita dengan cara MariaDB spasi min u root spasi min p. Passwordnya admin3. Nah, di sini kita akan mulai mengkonfigurasinya. Kita cek dulu pertama-tama ada database apa saja yang sudah ada di dalam MariaDB ini atau server MySQL kita ini. Show dengan cara command show databases enter. Di sini ada database SJS, performance schema, MySQL, dan information schema. Dan cara untuk membuat database baru bisa dengan cara command ini, create database, lalu nama database yang akan kita buat selanjutnya, testing database baru. Ini bisa dengan nama apa saja. Testing database baru ini hanya nama contoh saja. Testing database baru, lalu titik koma, kemudian enter. Kemudian jika kita mencoba untuk melihat database baru yang sudah kita buat tadi, show databases, titik koma, enter lagi. Di sini sudah terlihat ya, database yang kita buat tadi sudah ada, testing database baru. Kemudian kita akan menggunakan database tersebut. Ini kan masih none. Untuk menggunakannya kita menggunakan command line use database yang sudah kita buat tadi, use testing database baru, itu koma enter. Maaf, saya typo, use database testing database baru, titik koma enter. Nah, sudah berubah menjadi testing database baru. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat contoh tabel. Komennya adalah create tabel. Di sini isinya murid,
kemudian nomor, in primary key, nama muridnya, kemudian var karakter 50, tutup kurung, lalu kemudian titik komanya jangan lupa. Terjadi kesalahan. Oh ya, maaf. Di sini seharusnya tidak spasi ya, tapi disambung dengan underscore. Nah, sudah terbuat. Kemudian di tabel yang sudah kita buat ini, kita akan memasukkan nama contoh murid, misalnya nama Jackie. Komen lainnya adalah insert into murid, value-nya misal 50, namanya ada Jackie tadi ya, terus titik koma, kemudian enter. Kemudian cek tabel yang sudah kita buat tadi, yang sudah ada nama Jackie-nya, tabel murid tadi. Select bintang from murid, titik koma lagi. Nah, sudah terlihat di sini nomor, nama muridnya si Jackie, dan value yang kita masukkan tadi adalah 50. Kemudian jika kita ingin menambahkan misalnya seperti murid lain atau siswa lain atau objek lainnya, kita bisa melakukan dengan langkah yang sama seperti langkah yang sebelumnya tadi. Misal saya ingin menambahkan nama Lutfi, namanya adalah insert into murid values 100, Lutfi. Kemudian kita lihat lagi, select. Nah, sudah terlihat dari sini ya. Dapat terlihat bahwa konfigurasi MariaDB atau server MySQL di melewati terminal berhasil. Kemudian sekarang kita akan mengeceknya kembali melalui browser. Tadi masukkan IP address kita, /phpMyAdmin. Username adalah root, passwordnya seperti yang sudah saya bilang tadi. Di sini terlihat database baru yang sudah kita buat tadi, testing database baru. Kita pencet, kemudian kita menuju ke murid. Nah, terlihat bahwa ada tabel yang sudah kita buat tadi dengan nomor 50 dan 100. Nama muridnya adalah Jackie dan Lutfi. Sekarang akhirnya konfigurasi MariaDB sudah berhasil. Oke, karena tadi sudah berhasil mengerjakan job sheet 2, sekarang kita akan melanjutkan ke job sheet 3, yaitu FTP server. Kemudian memasuki Linux, kemudian jika sudah sampai terminalnya, kita akan seperti biasa berubah ke admin atau rootnya. Sudo masukkan password kalian. Kemudian seperti biasa kita akan memperbarui repositori kita dengan sudo apt get update. Tunggu sampai selesai. Lalu kemudian kita akan menginstal VSF TPD-nya, sudo apt get install VSF TPD, enter. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita akan berlari ke direktori etc dengan cara change directory /etc. Sekarang sudah masuk ke direktori etc. Kemudian kita akan mengedit file VSF TPD tadi dengan vim
vim vsf tpd, kemudian enter. Sebentar, sepertinya terjadi kesalahan. Saya akan keluar dahulu. Oh, maaf ya, bukan vsf tpd, namun saya kelupaan. Seharusnya vim vsf tpd titik konfigurasi. Sekarang pastikan agar settingannya sesuai dengan settingan saya lakukan ini. Listen sama dengan no, kemudian ini yes, kemudian anonymous label no, local enable ter-yes-kan, dan write enable ini seharusnya juga yes. Kita hapus hashtagnya. Maaf, kita belum insert. Untuk cara insertnya dengan cara memencet tombol escape, lalu kemudian ingat i, insert, terlihat di bawah sini, kemudian enter. Nah, sudah ya, sudah di delete hashtagnya tadi, pagernya. Kemudian lanjutkan untuk menyamakan konfigurasi ini. Dealer message enable yes, use local time yes, kemudian expert log enable yes, port 20 yes, kemudian chroot list enable chroot list enable-nya di sini ternyata chroot local user. Oke, maaf, bukan local user. Chroot list enable. Nah, di sini kita tidak pagernya agar aktifkan. Kemudian jika sudah chroot list enable-nya, yang ini juga kita enable-kan. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari ke bawah lagi. Secure chroot deal, iya, pump service FSPD. Oke, sepertinya sudah semua. Sekarang kita akan keluar. Kemudian cara keluarnya dan cara meng-save-nya adalah dengan memencet tombol escape, lalu titik 2 escape, titik 2 escape, titik 2, kemudian W. Kemudian tadi jika file vsf-tpd.conf sudah di-save dan kita sudah keluar, kita akan memasukkan komen seperti ini. Touch file tadi vsf-tpd chroot dot ya, bukan koma ya, chroot underscore list, kemudian enter. Lalu kita akan menambahkan user baru, bebas namanya apa saja, dengan komen add user, kemudian nama user yang ingin dimasukkan. Dalam hal ini saya akan memasukkan usernya kelompok 7, kemudian enter. Passwordnya terserah. Kemudian ini bisa di skip saja dengan cara enter. Kemudian klik Y, kemudian enter lagi. Kemudian jika sudah ada user baru, kita akan kembali masuk ke vim vsf tpd chroot underscore list. Di sini kita masukkan username kita tadi. Kalau saya kelompok 7, dengan cara klik escape, terus insert, pastikan sudah insert, kemudian enter.
Tadi namanya saya adalah nama saya, username-nya kelompok 7. Kemudian save dengan cara escape, _2 WQ, enter. Oke, kemudian kita akan mengecek IP address kita dengan cara if config. Di sini dapat terlihat ya bahwa IP address saya adalah 10.02.15. Ini juga ada, ini juga ada. Tapi saya akan menggunakan yang ini, 10.02.15. Lalu jika sudah, kita akan menginstal FileZilla kita untuk melihat FTP servernya dengan cara sudo apt-get install FileZilla. Y untuk melanjutkan. Sudah selesai prosesnya, kemudian kita akan membuka aplikasi FileZilla tersebut. Kita cari ini FileZilla. Klik OK. Kemudian di sini kita di bagian hostnya kita akan masukkan IP address kita. Dalam hal ini saya akan memasukkan IP saya tadi 10.02.15 dan username saya tadi kelompok 7 serta passwordnya. Lalu langsung klik saja quick connect di sini samping kanan ini. Oke. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Oh, pantas saja tadi belum bisa karena flash FTPD tadi masih dalam keadaan off atau tidak berjalan. Mari kita start dengan command sudo systemctl, atau langsung saja karena kita sudah dalam root, langsung systemctl start spasi flash FTPD, kemudian enter. Kemudian kita cek statusnya lagi. Nah, sekarang sudah berjalan ya, aktif running. Kembali ke FileZilla tadi. Nah, di sini langsung quick connect. Oke. Masih belum berhasil terconnect. Coba kita enable layanannya. Kemudian cek status, kembali ke FileZilla dan quick connect kembali. Kelompok 7. Jadi kelupaan satu step ya. Service FTPD start. Cek status. Oke, kembali ke FileZilla, kemudian 10.02.15 username-nya, kemudian password-nya, quick connect.
Masih belum bisa ternyata. Biasa. This is no IPv6, anonymous neighbor, local neighbor list, direct messages, this all yes, SLOC neighbor list, connect from bot 20 yes. Jangan kurang besar. Oh, jika kelupaan satu ya, root local usernya. Tadi kita lupa. Kita cek lagi, apakah ada lagi secure root nt arm service. Kemudian kita akan exit lagi dengan cara Ctrl X, Y, kemudian Enter. Coba kita masuk ke FileZilla lagi, 10.0215, kemudian username-nya dan password-nya, dan klik connect. Maaf. Kita di restart dulu. Terus enable service file start, dan kita cek FileZilla-nya. Oke, sekarang akhirnya sudah muncul kelompok 7 di sini. Directory listing of home kelompok 7 successful. Alhamdulillah. Sekarang coba kita upload file menuju FTP server ya. Misal saya ingin mengupload file ini dengan cara di drag and drop saja, ditekan, kemudian taruh di bagian kanan sini, dilepas, kemudian akan muncul notifikasi berhasil tadi seperti di atas ini. Saya coba lagi, transfer finish, all files have been successfully transferred. Lalu kemudian jika sudah seperti ini, itu artinya FileZilla tadi FTP servernya sudah berhasil terinstall. Namun jika kita ingin memastikan lagi, jika ingin mengeceknya melalui file manager di Linux-nya, kita bisa buka apps, kemudian di plus saja tadi komputer. Tadi path-nya home kelompok 7. Home, kemudian ke sebentar. Kok tidak ada? Home. Kelompok 7. Masukkan passwordnya. Nah, oke, sudah dipastikan ya bahwa file yang tadi di FileZilla tadi sudah terinstall, sudah terkopikan yang di sini tadi. Sudah masuk ke dalam folder kelompok 7, jnustep.conf, gdomap probes. Jadi sudah dipastikan bahwa berhasil tertransfer beneran. Dengan begitu, job C3 sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan job sheet 4, yaitu instalasi content management sistem WordPress. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam browser, dalam Linux, lalu ketik wordpress.org.
lalu klik enter. Tunggu. Lalu kita klik Get WordPress pada pojok kanan atas. Di sini kita klik Download WordPress 6.7.1. Kita tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Setelah file WordPress terunduh, kita buka ke bagian terminal. Kita akan membuka file tersebut sebagai root dengan komen sudo tunar. Kita masukkan password. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari lagi file yang tadi telah terunduh, yaitu di home kali download. Nah, file WordPress ini kita akan ekstrak. Kita pilih extract to. Kita kemudian buka. Kita kemudian akan menuju var www.html. Lalu kita klik ekstrak yang berada di kanan bawah. File telah terekstrak, kita akan mengecek kembali. Kita buka var www.html dan sini terlihat sudah terdapat file WordPress. Selanjutnya kita buka lagi untuk terminal. Lalu kita masukkan command line seperti ini. Kita klik enter. Lalu selanjutnya kita mulai Apache dengan memasukkan command line sudo systemctl start Apache. Klik enter. Kemudian kita cek untuk memastikan bahwa Apache kita telah aktif dengan cara sudo systemctl status Apache 2. Karena tadi milik saya untuk Apache 2.service-nya masih disable, maka kita akan mengenablekan Apache 2 service-nya dengan cara sudo systemctl enable Apache 2. Lalu klik enter, lalu kita masukkan lagi sudo systemctl status Apache 2. Di sini terlihat bahwa Apache 2.service-nya sudah enable. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan command sudo systemctl enable -2 now MariaDB. Kita klik enter. Kemudian kita pastikan lagi bahwa MariaDB kita telah aktif dengan cara sudo systemctl
status MariaDB. Di sini terlihat bahwa MariaDB kita telah aktif, running. Lalu kita masukkan command line sudo mysql -u root -p. Setelah kita enter, kita masukkan password. Di sini passwordnya adalah password yang pada job 2, yaitu saya masukkan password saya. Klik enter. Di sini sudah terlihat welcome to the MariaDB monitor. Lalu kita akan mengecek database yang sudah ada dengan show databases. Klik enter. Lalu buat database baru dengan cara memasukkan command line create database WordPress dan ditambahi dengan titik koma. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita masukkan command line seperti ini. Create user WordPress at localhost identify by kali. Kita klik enter. Lalu masukkan komen. Seperti ini. Grant all privilege on WordPress *bintang to WordPress at localhost dan diakhiri dengan titik koma. Klik enter. Oke. Jika sudah, kita kembali ke browser dan ketikkan seperti ini. http localhost WordPress wp admin setup config php. Seperti ini. Lalu kita klik enter. Lalu pilih bahasa yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan English United States. Klik continue, kemudian let's go. Lalu di sini kita akan memasukkan untuk database koneksinya. Di sini database name-nya saya isi WordPress. Untuk username-nya juga WordPress. Di sini akan memasukkan password-nya seperti ini untuk password. Lalu untuk database hostnya tetap localhost dan tabel prefixnya tetap wp_. Lalu klik submit. Nah, di sini kita sudah masuk ke penginstalan. Lalu kita mulai run the installation. Nah, di sini sebentar. Di sini saya masukkan untuk site title-nya saya masukkan kelompok 7, username-nya juga kelompok 7. Lalu untuk password-nya lalu kita confirm. Kita masukkan email. Maaf. Kita klik install WordPress. Oke, sukses.
Lalu kita kemudian klik login, masukkan username yang tadi telah kita setting dan passwordnya juga, lalu kita klik login. Di sini sudah selesai dan Anda sudah bisa membuat websitenya. Ya, baik. Sekarang kita akan menjalankan job sheet 5, yaitu adalah instalasi webmin dan instalasi konfigurasi DNS by 9. Pertama-tama seperti biasa, kita nyalakan mesin Linux kita dan kita memasuki terminal terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengubah user kita sebagai user root. Dengan komen sudo su, masukkan password kalian, sudah menjadi root, dan kemudian kita seperti biasa akan mengupdate repository kita, sudo apt update. Tunggu sampai selesai. Lalu kemudian kita akan memasukkan command line ini, perl spasi strip o spasi setup strip repos repository.sh. Kemudian masukkan linknya, link ini, kemudian langsung enter saja. Lalu kemudian kita akan menginstal webmin-nya dengan sudo apt get install webmin. Maaf, tadi belum terinstall dengan benar. Yang lagi tadi belum terinstall dengan benar. Coba kita install satu-satu. Repos.sh. Could not resolve. Setup webmin repository. Oke, sekarang mari kita coba untuk menginstal kembali webmin-nya dengan apt get install webmin. Nah, sudah berhasil ya. Tadi salah dalam mengetikkannya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dan di proses selesai kita akan mulai layanan atau servisasi bagi kalian sistem CTL ini dulu ini. Masih belum selesai. Oke, sudah selesai. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengenablekan layanan servisasi webmin ini dengan sistem CTL enable webmin, kemudian enter. Lalu kita cek kembali statusnya, apakah sudah benar-benar terjalankan. Oke, sudah enable dan aktif running. Kemudian sekarang kita akan pergi ke browser kita buat tab baru. Kita akan pergi ke localhost dengan port 10.000. Ada TPS -2 localhost kita, kemudian 10.000. Akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik advance, kemudian accept, freeze, and continue. Nah, sudah bisa dilihat ya, kita memasuki webminnya. Username-nya, kita masukkan username kita.
username yang kita gunakan untuk login ke komputer kita tadi. Sekarang kita sudah berada di dalam webminnya. Oke, jika penginstalan webmin sudah selesai, kita sekarang akan menuju ke penginstalan dan konfigurasi DNS by 9-nya. Kita akan melakukannya melewati metode CLI atau Command Line Interface. Pertama, seperti biasa, kita akan mengupdate repository kita dengan command line sudo atau langsung saja sudo apt-get update. Kemudian kita akan menginstal binanya dengan apt-get install bin9. Klik G untuk melanjutkan proses. Setelah penginstalan bin9, selanjutnya kita juga akan menginstal resolve-conf. Ini berguna untuk mengkonfigurasi nama domain sistem kita atau si DNS kita melalui resolver system. Command lainnya adalah apt-get install resolve-conf. Dan kita juga akan menginstal UFW untuk menyeting firewall kita agar nanti dapat diakses. UFW firewall. Lalu jika sudah terinstall, kita akan mengallow bin9 agar nanti dapat melewati firewall ya. Dengan command line wfw allow si bin9 kita tadi. Oke, rules updated. Jika kita mencoba untuk allow lagi, sudah dipastikan ya bahwa ini sudah terallow-kan existing rule. Kemudian kita akan mengkonfigurasi file named atau si bin9-nya. Jadi bukan namanya bin9 tapi nama lainnya adalah named. Kita akan mengkonfigurasi file named.conf lokalnya. Jalurnya adalah etc kemudian bin kemudian named.conf.local. Nah, di sini kita akan memasukkan ini zone-nya. Saya akan menamai dengan kelompok 7.com. Tipenya adalah master. Titik koma. Kemudian filenya etc bin maaf salah penempatan. etc bin zones kelompok 7.com.db. Tanda petik, jangan lupa titik koma. Lalu kita juga tutup kurung. Kemudian zone selanjutnya di sini kita akan memasuki IP name kita, namun secara reverse. Kalau misalnya IP name saya adalah 10.02.15, di sini saya akan memasukkan 20.10, 2.0.10. Kemudian in strip addr .arpa tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Tipenya master,
titik koma, enter, file, jalurnya adalah etc bind zones ref titik 2.10 sampai 10 seperti tadi. IP address yang sudah di reverse tadi masukkan, kemudian in addr arpa, tutup huruf rawan. Kemudian jika sudah dipastikan benar semuanya, save dengan menggunakan Ctrl X, kemudian Y, enter. Lalu di sini kita akan membuat direktori baru, direktori zones. Komen lainnya adalah make mkdir di etc, kemudian bind nanti zones. Bukan zones direkturnya, namun kelompok 7.com.db. Jadi nanti akan terbuat direktori baru di dalam etc, kemudian ke bind, kemudian ke zones, lalu di dalam zones ada ini yang baru ini, kemudian enter. Tapi pertama-tama kita membuat directory zones dulu sebelum nanti kita menambahkan file kelompok 7.com.db nya ini. Ambil zone saja, kemudian enter. Kemudian di dalam zones nanti kita akan memasukkan file baru yaitu kelompok 7.com.db nano /etc /bind zones kelompok 7.com.db, lalu enter. Nah, di sini kita akan memasukkan teks seperti berikut. Ini adalah data bindnya dari kelompok 7.com. Di sini kita bebas untuk memasukkan nama domain kita apa saja. Dalam hal ini saya masukkan kelompok 7.com. Pastikan agar semuanya benar-benar sama ya, agar tidak terjadi kesalahan. Kelompok 7. Dan IP yang kita gunakan, karena tadi kita menggunakan IP reverse-nya 2010, di sini kita masukkan IP yang dalam urutan sebenarnya yaitu 10.0.2.15. Jangan lupa untuk setelah kita memasuki kelompok 7.com-nya, setelah .com-nya kita tambahkan titik lagi. Jika dirasa sudah benar semuanya, kita save menggunakan Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kemudian kita akan mengedit file ref2010 in addr arpa-nya. Komennya adalah nano /etc /bind /zones /ref.2.0.10 in strip addr.arpa, kemudian enter.
Nah, di sini kita akan memasukkan teks seperti ini. Add in SOA kelompok 7 root root titik kelompok 7.com spasi buka kurung enter. Di sini kita masukkan 1 288 titik koma kemudian 048 titik koma 8 titik koma 86400 koma enter. in s -1 titik kelompok 7.com dot 4 in ETR kelompok 7.com. Aduh. Kemudian save, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan merestart Binance kita agar tadi penerapan konfigurasinya diterapkan. Sistem restart. Restart Binance. Di sini tidak ada Binance karena di sini adanya adalah named, yaitu nama lain dari Binance. Kita ubah named. Oke, sudah berhasil ke restart ya. Kita akan mencek statusnya sekarang. Ubah restart menjadi status running, aktif dan running. Kemudian kita akan mengedit file resolve.conf ya. Lalu ke etc kemudian ke resolve.conf. Nah, di sini kita akan menambahkan nama domain kita. Search kelompok 7.com. Nama servernya sesuaikan dengan IP kita tadi. Kelompok 7.com 10.02.15. Save dengan Ctrl X, kemudian Y, enter. Sekarang kita akan mencoba untuk pengujian apakah ada DNS servernya dengan NSLookup atau DIG. Tapi sebelum itu, jika kita belum menginstal DNS utilsnya, kita bisa menginstalnya sekarang dengan apt install DNS utils. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah terinstall DNS utilsnya. Kita sekarang bisa menjalankan komen dig dan NSLookup-nya. Pertama dig terlebih dahulu atau NSLookup terlebih dahulu. Nama domain kita NSLookup spasi kelompok7.com.
sama. Coba kita dengan tik. .7.com sudah benar. Apanya kalau 7.com? Oh, di sini kita melakukan kesalahan ya. Baiknya di sini saya menggunakan double B, typo. Seharusnya menggunakan satu B saja. Kita cek lagi apa ada kesalahan lainnya. Jika tidak ada, save, enter. Kemudian kita coba untuk merestart Binance lagi. Restart, restart MD, kemudian cek statusnya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk NS lookup global 7.com. Masih belum bisa. Tik 7.com masih belum bisa juga. Masih banyak soal aja. Dan kamu gitu ya. Oke, terjadi kesalahan lagi. Di sini saya bisa bukan garis miring, namun titik. Save lagi, Ctrl X, Y, enter. Kita akan merestart Binance lagi, cek statusnya kembali. Terus kita akan mengecek NS lookup, masih belum bisa. Tik kelompok 7 masih belum bisa. Oh, saya melakukan typo lagi di sini ternyata. Bukan kelompok ya,
namun kelompok 7. Ada 3 typo tadi totalnya. Coba kita restart lagi. Kemudian kita nslookup. Nah, sekarang sudah muncul dengan baik. Server address 10.0215. Kemudian namanya kelompok7.com, nama domainnya, dan address saya. Kita coba untuk klik kelompok7.com. Nah, jika sudah muncul answer section seperti ini, itu artinya sudah berhasil ya. Agar domain dapat terarahkan di browser ini, agar domain dapat terarahkan menuju ke WordPress. Ini kan kalau misalnya kita ketik di sini kelompok7.com lalu enter, masih mengarah ke domain defaultnya Apache. Untuk mengarahkan menuju ke WordPress, kita lanjut untuk konfigurasinya di terminal tadi. Oke. Pertama kita akan mengubah directory kita menuju sites available di Apache 2-nya dengan command cd change directory /etc/apache 2/sites available. Sites available. Nah, sudah. Belum. etc apache 2 sites available. Bukan available ya. Available. Oke, sudah ke directory ini sites available. Kemudian di sini kita akan konfigurasi baru untuk domain yang sudah kita buat tadi dengan nano kelompok 7.conf. Ini ada file baru, di dalamnya kita akan mengedit seperti ini. Virtual host dengan port 80, server name-nya nama server name kita tadi, yaitu kelompok 7 menggunakan angka. Pastikan sesuaikan dengan domain yang Anda buat tadi ketika Anda menyeting by name-nya. Domainnya HTML WordPress. Kemudian di sini juga kita ubah. Kemudian kita save dengan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Kemudian jika sudah dikonfig tadi, kita akan mengenablekan site kelompok7.com tadi. Untuk enable, komennya adalah A2 endsite, A2 endsite atau enable site, lalu nama domain kita .conf. Kemudian kita akan menonaktifkan default site Apache tadi. Kita akan menonaktifkan ini, semua ini agar tidak terarah ke sini. Komennya adalah kebalikan dari A2 endsite tadi, yaitu disable site null script default. Nah, null default konfigurasi ini adalah file default site-nya Apache tadi ya. Nah, kita enter. Site null default has been disabled. Kemudian agar konfigurasinya ter-apply-kan, kita memasuki command system ctl restart Apache 2. Kemudian jika Anda kembali ke browser, kemudian kita buka tab baru,
Kemudian kita memasuki kelompok 7.com. Oh, sebentar, masih mengarah ke sini. Eh, aduh. Hmm. Alright. Tulis com. Enable kelompok 7.com. Doesn't exist. Default bekas sudah ada. Jika kita menggunakan IP berhasil, namun jika kita menggunakan nama dulu kita masih belum berhasil. Karena apa ya? Default.com. Itu sih kemudian cukup baik. Aku sehat tuh. Masih ada penguji. Proses default system. Combine. Custom lock. Kita coba untuk mendisablekan ini ya. Default access panel comment. Sudah terdisable kan?
CD exit masuk ke sini aja udah gitu. Oke, sekarang sudah bisa ya. Nah, sekarang juga kita memasuki kelompok 7.com akan mengarahkan kita menuju ke server Binance DNS kita tadi. Dan sekarang sudah ke WordPress karena tadi diarahkan ke WordPress. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.